perjalanan roh ya, perjalanan roh manusia ini setelah mati atau meninggal jasad itu seperti apa. Ini sebenarnya kemarin sudah dibahas oleh teman-teman, termasuk Panji TV3 juga, termasuk Iwak Kali TV juga. Tapi ini mau tak buat kontennya. Ini perjalanan roh manusia setelah meninggalkan jasad. Jadi ini berdasarkan kenyataan karena saya sering ada orang mau meninggal susah, saya diundang untuk menyempurnakan bagaimana biar ini rohnya bisa selamat berada sampai nanti di alam kubur dan nanti bisa selamat sampai akhiratnya gitu. Ini nyantai saja ya. Sebenarnya gini, ini enggak sulit kok ini masalah roh ini. Lah, padahal itu di Quran itu sudah dikatakan bahwa kuliruhu min amri robbi, bahwa urusan roh ini hanya urusan Tuhan. Itu betul ya. Urusan roh ini hanya urusan Tuhan. Manusia ini tidak ada yang bisa mengetahui tentang keberadaan roh. Ini betul sekali. Makanya ya, untuk mengetahui itu kita harus mempunyai yang namanya ilmu tauhid. Kita harus bertauhid. Makanya dulu ada salah satu ulama bilang, Ana Ahmad bila mem Ahad. Nah, Ahmad itu kan nama makhluk atau nama manusia. Tapi kalau dihilangkan memnya itu kan menjadi Ahad. Berarti kan Ahad, yang Ahad itu kan satu itu hanya zat atau Gusti Allah belaka. Jadi harus bertauhid. Tauhid ini maknanya kan penyatuan ya, penyatuan antara manusia dengan pangeran, dengan Tuhannya. Kalau manusianya ini sudah lebur ya, ganti yang namanya sifat ketuhanannya, itu bisa mengetahui yang namanya roh, perjalanan roh itu seperti apa. Jadi ini jangan nanti tanya, oh dalilnya mana Pak? Dalilnya mana? Tidak usah tanya gitu, karena ini berdasarkan ilmu kenyataan yang sering saya lalui. Saya sering berinteraksi langsung dengan roh-roh orang yang mau meninggal, bahkan yang sudah meninggal seperti itu. Jadi perjalanan roh ya, ketika manusia menusuk wilayah sekarat, manusia itu kalau sekarat mau menghadapi sakaratul maut, itu kan yang namanya ngisroil, penyabut nyawa itu apa ya? Ngisroil, itu kan ada di dalam dirinya. Ketika ngisroil nanti keluar ceret gitu, berarti nyawanya atau rohnya sudah dibawa oleh Israel itu alias mati. Kalau orang awam menyebutnya mati. Sebenarnya untuk orang arif sendiri, orang tauhid, orang makrifat sendiri, orang berhakikat itu tidak ada istilah mati. Cuma pindah tempat gitu aja. Dari terbelenggu di raga ini lalu pergi untuk menuju ke alam kubur, itu yang selamat. Tapi ini harus hati-hati ya. Ketika yang namanya pisah atau yang namanya barzah itu ada yang memaknai itu dinding ya, ada yang memaknai itu alam, ada yang memaknai itu proses lepasnya antara nyawa dengan raga, itu barzah. Jadi sangat cepat sekali ya. Lah ketika roh ini mau lepas dari raga, ini di depannya ya, mau pindah alam itu banyak yang nyegati. Istilahnya kalau orang Jawa nyebutnya begal. Ya, begal. Lah begal itu siapa? Begal itu adalah iblis dan teman-temannya ya. Ini sangat menakutkan. Makanya itu kalau ilmunya tidak komplit senjatanya, orang yang mau meninggal atau mau pergi itu tidak komplit senjatanya, nanti kena begal itu akhirnya terjerumus ke alam nasut. Jadi seperti itu. Jadi harus komplit ilmunya, yaitu kalau Sunan Kalijogo istilahnya harus membawa kembang telon, yaitu iman tauhid, iman ma'rifat, iman kamil mukamil, kembang telon. Ya. Jadi kalau sampean membawa itu nanti kalau mau pergi, ini bukan mendoakan sampean semua ndak ya. Sampean mau pergi ke alam, melewati alam barzah nanti pasti selamat. Karena apa? Karena begal-begal yang mau nyegat sampean ini kalah sekti ya, kalah senjata dengan sampean, itu pasti. Nah, kalau barzahnya ini selamat, nanti langsung ke alam kubur, jerat gitu. Nah, ketika di alam kubur, ya, itu nunggu yang namanya kiamat ini hanya sebentar sekali ya, seperti orang mimpi indah, seperti itu. Tapi kadang ada yang tahu, yang mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa sering ya orang meninggal gentayangan.
orang meninggal gentayangan, bahkan ada yang menyebutnya jadi hantu. Nah sebenarnya tidak ada ya, yang namanya roh manusia, arwah manusia jadi hantu itu tidak ada. Tapi kalau gentayangan ini hampir 80% lebih loh yang gentayangan. Karena apa? Karena tidak tahu jalan pulang. Nah, tidak tahu jalan pulang, akhirnya gentayangan kemana-mana. Nah, akhirnya orang awam menyebutnya dadi demit, dadi hantu gitu ya. Ya, supaya selamat gimana? Kita harus memahami ilmu tauhid, kita sendiri harus bertauhid, ilmu makrifat kita harus bermakrifat, ilmu hakikat kita harus berhakikat. Tapi ingat, syariatnya jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Karena syariat tanpa hakikat hasilnya kosong. Tapi kalau hakikat tanpa syariat juga akan rusak. Jadi semua harus berjalan bebarengan gini, biar benar-benar selamat. Ya saya kira untuk perjalanan roh seperti itu ya, semoga bermanfaat. Kita lanjut pada video berikutnya. Tolong tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, biar sampai bisa mengikuti penjelasan tentang dunia roh, dunia